Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Baik, tema kita kali ini adalah perdebatan ya. Ada saya merasakan energi di mana kamu nanti akan berdebat ya ataupun berargumen ya. Di bulan Oktober ini ya. Kira-kira apa saja yang akan terjadi atau perdebatan apa aja yang akan mungkin akan kamu jalani ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untuk kalian, dimana yang akan terjadi di bulan Oktober. Tentang perdebatan, ini perdebatan ya, temanya tentang berdebat. Nah, ini berdebatnya tentang apa? Nanti kita lihat ya. Oke, di sini ada Page of Cups, di sini ada The Fool, di sini ada Knight of Cups. Wow, saya merasakan di sini perdebatan tentang ekonomi atau uang ya. Ada beberapa yang merasa bahwa kayaknya saya harus membantu kamu deh untuk mencari nafkah. Ini kalau wanita ya. Suaminya bilang, jangan, kamu di rumah aja sebagai ibu rumah tangga ya. Ada perdebatan seperti gitu karena mungkin dia merasa bahwa kondisi ekonomi lagi terpuruk, dia harus juga bergerak, gak bisa diam gitu. Ataupun mungkin ya dia bilang, kasih modal dong ya. Saya mau berwirausaha, kasih modal untuk saya bisa membantu dari ekonomi gitu. Tapi pasangannya nggak setuju kalau dia berwirausaha, contohnya jual nasi kuning atau apa gitu, jualan-jualan gitu ya. Nah ini ya, ada yang kayak macam nggak ya intinya berdebat gitu kan. Terus kita harus bagaimana gitu kalau saya nggak kerja, kamu mungkin juga nggak kerja, ataupun mungkin kondisi kamu finansial kurang sedangkan pengeluarannya banyak gitu. Nah ini bicara tentang uang. Kalaupun bicara tentang uang juga di sini perdebatan dengan sahabat ya, dimana teman mungkin minjam duit kamu belum kembalikan, atau kamu yang minjam duit dia belum kembalikan, akhirnya ribut. Nah ini bicara tentang hutang piutang. Jadi kamu hati-hati kalau kamu punya hutang, bayarlah sebelum kamu ditagih dengan nada yang ngegas gitu. Jadi jangan kamu marah gitu kan. Ataupun mungkin kamu yang harus bisa lebih ya kalau mau dibilang itu hak kamu. Kalau mau nagih keras atau tidak ya terserah. Tapi kalau kamu di posisi yang salah ya jangan kamu balas ngegas. Kondisinya kamu salah gitu ya. Karena di sini bicara tentang uang ya. Jadi riskan. Kalau bicara tentang uang juga di sini ada pasangan yang mungkin ya dia tidak jujur terhadap keuangan. Jadi mungkin kamu minta sekian, dia bilang nggak ada, kamu cuman segini. Ditanya selisihnya mana, dia bilangnya aneh gitu ya. Saya pakai ini, saya pakai, padahal dia ada ketidakjujuran. Entah dia dalam tanda kutip di sini pakai untuk yang lain ya, yang lain dalam artian happy dengan sahabatnya. Ataupun mungkin kondisinya ya dia memberikan ke orang lain gitu tanpa sepengetahuan kamu, tanpa seizin kamu. Di sini mungkin
ya dalam tanda kutip dia membantu tetapi tanpa sepengetahuan pasangan ya. Mungkin orang tuanya, adiknya, saudaranya, atau bahkan orang lain gitu. Karena di sini saya merasakan di sini energi triparti gitu ya. Oke, itu bicara tentang keuangan di mana kamu akan berdebat ya, ataupun mungkin kalau kondisinya kamu belum nikah ya, berdebat dengan diri sendiri gitu kan. Waduh, saya punya uang sekian, pengeluaran sekian, terus gimana dong supaya saya bisa banyak duit nih ya. Ada perdebatan dengan diri sendiri yang mana stres gitu, akhirnya mau belanja ini nggak bisa karena uangnya kurang, jadi kamu pending untuk bulan depan. Nah ini ya. Oke, berikutnya kita lihat lagi ya, perdebatan apa. Ada Hero Pain, wow, ada juga Two of Cups, ada The Tower, wah, ada juga di sini Ten of Swords. Oke. Bicara perdebatan di sini, saya merasakan di sini energi ada kecemburuan. Kecemburuan ini bisa dari sahabat ya. Kalau bicara tentang sahabat, dia cemburu kamu mempunyai sesuatu lebih dari dirinya ya. Ataupun kalau dibilang ya mungkin kamu naik jabatan atau kamu punya ini, punya itu, dia kayak macam cemburu. Ini bicara tentang cemburu. Kenapa kita bicara cemburu berdebat ya? Karena seolah-olah kayak macam apa ya? Karena di sini ada gosip ya. Jadi akhirnya ribut gitu. Macam contoh kamu minta klarifikasi tapi dia sudah ngegas gitu ya. Karena gosip-gosip yang kurang bagus gitu. Ataupun mungkin dia cari muka ke pimpinan, akhirnya kamu ditegur ya, akhirnya kamu membela diri kepada bos kamu gitu. Ini bicara tentang karir juga ya. Ataupun kamu berdebat dengan klien ya, mungkin dia ada komplain ya. Nah ini kalau bicara tentang karir ya, ya selain sahabat, karir kamu dengan klien, pimpinan ataupun rekan kerja atau rekan bisnis gitu ya. Jadi ada klarifikasi, ada kayak macam diskomunikasi ya, dimana kamu akan ya lebih ya, tapi kalau ini agak sedikit baik ya intonasinya ya, karena kalau mau dibilang kamu tetap membela diri dengan bahasa yang santun ya, tidak seperti yang tadi di awal dengan ngegas ya. Jadi kalau mungkin apa dibilangnya konsumen atau customer gitu kan, dia bertanya, kamu menjelaskan gitu. Walaupun mungkin dia ada pro dan kontra, tapi kamu tetap menjelaskan dengan etika yang baik gitu ya. Pimpinan juga gitu kalau ditanya ya. Ataupun mungkin kalau bicara gosip ya kamu tanya baik-baik, kenapa kamu bicara saya gitu, ataupun apa benar kamu yang saya dengar-dengar kamu yang bicarain saya begini. Jadi kamu klarifikasi lagi gitu. Bukan untuk menambah masalah, tetapi di sini untuk mengclearkan masalah ya. Yang kedua ini bagus. Oke. Kalau cemburu untuk pasangan di sini ada ke triparti. Makanya tadi saya bilang bicara tentang uang kan di awal. Di mana di sini ya itu kok uangnya habis, Kak, jangan-jangan dia pakai yang lain nih, ada selingkuhan atau gimana. Ini bicara tentang cemburu. Ataupun mungkin kamu jalan dengan sahabatmu atau pasanganmu jalan dengan sahabatnya, ada kecemburuan, akhirnya ribut lagi. Kenapa kamu pulang terlambat? Kenapa? Tadi masalah karena uang, masalah ketidakjujuran, sekarang masalah waktu ya. Jadi ribut di rumah, kamu ini banyak di luarnya, baru nggak bawa duit ya. Kalau gitu kamu gantiin saya ya, jaga anak, bersih-bersih rumah, saya yang cari duit. Nah ini ada nih ya, saya ribut lah gitu karena tidak adanya pembagian tugas yang merata. Nah ini ya, pasangannya merasa lelah sendiri sehingga ada perdebatan karena ya komunikasi kurang, dan juga dari dari segi finansialnya kurang. Nah itu, dan ketidakjujuran pasangan sehingga akhirnya ribut ya. Ada timbul rasa cemburu dulu dan akhirnya minta klarifikasi, tetapi akhirnya ujung-ujungnya bermasalah atau ribut. Nah ini ya, untuk pasangan agak ngegas juga nih ya. Ataupun mungkin kondisinya ya diam, tapi saking diamnya berulah, jadi akhirnya mau tidak mau mungkin di Oktober ini udah nggak bisa menahan lagi dan akhirnya ribut ya. Wow. Jadi kalau mungkin kamu bilang, Kak Ica prediksi bahwa nanti saya ribut dengan pasangan saya, ya kalau kamu sudah tahu bahwa di bulan Oktober ini ada ribut-ribut, ya kamu yang harus bisa mengontrol emosi kamu supaya pasangan kamu ngegas, dia ikut ngegas.
di sini karena kamu mendengarkan tarot, jadi oh berarti saya yang harus bisa mengontrol emosi saya supaya pasangan saya juga tidak terlalu kasar ataupun melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Karena kan kamu yang dengar tarot, jadi kamu yang harus bisa mengontrol emosi gitu ya. Oke. Itu dari kecemburuan ya. Ya seperti gitu. Dan kita lihat lagi di sini yang ketiga ada Eight of Cups. Maaf agak berisik ya. Anak saya lagi bermain seperti biasa ya. Wheel of Fortune. Terus Temperance. Four of Cups. Wow, di sini ada klarifikasi ya. Wow, ada klarifikasi. Sama seperti di kedua tadi ya. Tetapi ini lebih mendalam. Jadi mungkin ada yang playing victim, menghinamu atau apa ya, yang tadi yang saya bilang bergosip, ini mungkin lanjutannya ya. Jadi macam contoh si A cerita kamu, habis itu macam contoh si A cerita sama si B, bilang kamu yang cerita-cerita si B ini gitu. Jadi si B klarifikasi ke kamu. Katanya si A cerita bahwa kamu cerita saya ya. Nanti kamu klarifikasi. Nah, ini ada perdebatan kecil yang mana diskom tadi. Ya, jadi kamu menyelesaikan masalah bukan menambah. Ataupun mungkin kamu yang tadi ya meminta klarifikasi dari mereka tentang apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat gitu ya. Terus juga ada argumen juga tentang saya merasakan di sini energinya lebih apa ya, kalau dibilang lebih spiritual ya, antara pribadi dan sang pencipta ya. Artinya macam banyak pertanyaan gitu, tapi kok jawabannya belum. Jadi kamu lebih banyak berdoa gitu ya, bermeditasi untuk bisa mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kamu gitu ya. Kenapa ya Tuhan saya begini, kenapa ya? Ya itu, banyak kamu feedback lagi ke belakang, introspeksi diri, apa yang sudah kamu lakukan sehingga saya mendapatkan dalam tanda kutip pelajaran seperti gini ya. Ataupun mungkin kalau agak lebih kasarnya ya, kok saya dapat karma gini gitu ya, padahal saya sudah berbuat baik, kenapa ya? Ini ada penyesalan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang ingin kamu ketahui gitu, tapi belum dijawab, sehingga kamu ya menunggu, kamu sabar ya, walaupun mungkin perdebatan dengan diri sendiri. Ada juga yang merasa bahwa apakah saya harus bercerai ataukah tetap bersama. Nah, ini ada perdebatan dalam diri kamu, bagaimana nanti ya, ada kayak macam pertimbangan untuk bisa mengambil keputusan yang lebih baik ya. Ada juga saya lihat di sini mau resign ya, mau resign dari kantornya udah nggak nyaman, atau bukan masalah gaji aja, tetapi dari lingkungan, dari tekanan dari pekerjaan itu sendiri. Tetapi kamu juga lihat dari segi keuangannya, terus gimana saya mau mendapatkan pekerjaan lain ataukah bagaimana ya setelah saya resign, bagaimana? Karena ada beberapa yang sudah tidak cocok dengan pimpinan, tidak cocok juga dengan orang-orangnya, lebih ke orang-orangnya. Kalau pekerjaan itu ya wajar ya, kita kerja pasti ada tantangan. Tetapi kalau sudah capek kerja, baru kita nggak nyaman sama individu di dalamnya, itu menambah beban. Nah, ini yang terjadi. Mungkin karena dari pimpinan ataupun dari rekan kerja yang toksik. Sehingga kamu kayak macam masih bingung ya, ke depan nih saya bagaimana, apakah tetap saya harus di sini ataukah bagaimana. Nah itu, jadi bicara tentang kebimbangan dalam diri, lebih ke diri sendiri ya, untuk menentukan masa depan ya. Jangan sampai salah ambil keputusan dan akhirnya menyesal di kemudian hari, seperti gitu. Wow, jadi di bulan Oktober nih banyak drama juga ya. Ini bisa sudah terjadi ataupun belum ya, tapi saya ambil di bulan Oktober aja ya, karena energinya ya seperti gitu, agak banyak trouble ya. Tetapi kamu tetap menenangkan diri, lebih fokus pada ketenangan jiwa. Walaupun mungkin banyak orang juga yang sinis, banyak orang juga yang saya lihat nggak suka sama kamu ya,
Kamu tetap tenang, nggak mau ribut, nggak mau ya klarifikasi oke, tapi nggak mau yang terlalu kayak macam ributnya bagaimana gitu ya. Kalau mereka mau baik ya silahkan, kalau tidak juga ya kamu tidak tanggapi secara serius ya. Karena kamu di sini ingin ketenangan jiwa, ketenangan batin, nggak mau ribut-ribut ya. Apalagi bicara tentang pasangan yang toksik ataupun persahabatan toksik. Nah ini kamu lebih memilih untuk agak menghindar dari orang-orang yang toksik. Seperti gitu. Oke, jadi itu ya yang saya lihat ya, dimana ada perdebatan entah dengan dirimu sendiri atau perdebatan dengan orang lain di bulan Oktober ini. Ya, ambil positifnya saja. Ya, semua itu adalah pelajaran. Kalau kita lihat dari sisi negatifnya ya malah tambah banyak masalah gitu. Tetapi kalau seandainya kita lihat dari sisi positif, berarti ya kita tahu bahwa apa yang harus kita lakukan untuk hari esok demi masa depan kita. Ya. Jangan pernah kalau dibilang memperkeruh masalah dengan ego ya. Jadi tetaplah tenang dan mengambil langkah yang tepat untuk dirimu sendiri ya. Fokus pada dirimu, fokus pada kebahagiaanmu. Karena kalau kamu berbahagia ya semua akan baik-baik saja. Tetapi kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang yang toksik, berarti kamu sedang dalam bahaya ya. Oke, itu yang saya bisa readingkan, semoga resonate. Kita lihat lagi koneksi inisial dan zodiak dari orang-orang yang toksik di bulan Oktober ini. Saya mulai dulu dari inisialnya. Baik, untuk inisial kamu terkoneksi dengan huruf I, huruf C, huruf Q, ada L, P, D, Z, N, V, J, O, A-nya double energinya up, F, R, dan ada huruf H. Jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf I, C, Q, L, P, D, A, N, F, J, O, A, F, R, dan H ya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut lagi untuk koneksi dari zodiak. Saya sisihkan dulu dari inisialnya. Kita ke zodiak, kalaupun di inisial tidak terkoneksi mungkin dari zodiak, saya sudah menarik energinya. Di sini kamu terkoneksi dengan bintang Aries, ada bintang Taurus, Capricorn, Gemini, Scorpio, Pisces, ada bintang Cancer, Virgo, Aquarius, dan ada bintang Libra. Jadi untuk koneksi dari zodiak kamu terkoneksi dengan bintang Aries, Taurus, Capricorn, Gemini, Scorpio, Pisces, Cancer, Virgo, Aquarius, dan Libra. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.